Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar adik-adikku semuanya yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan mempelajari tentang cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bagaimana tanaman berkembang biak? Nah, pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah perkembangan vegetatif secara alami. Perkembangan tidak kawin tanpa bantuan manusia itu disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan induknya. Nah, ada beberapa cara tanaman melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah spora, umbi, ziroma, geragi, dan tunas. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah spora. Nah, ciri-ciri dari perkembangbiakan secara spora ialah terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Nah, bintik-bintik hitam itu disebutnya adalah kotak spora atau sporangium. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Kemudian yang kedua adalah tunas. Nah, tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya tanaman pisang, bambu, serta tebu. Nah, calon tumbuhan baru atau tunasnya dapat muncul dari bagian akar, batang, atau daun tanaman yang terbelah dua. Yang ketiga adalah geragi atau stolan. Nah, geragi atau stolan ini adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Nah, pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tumbuh tunas baru. Nah, tumbuhan baru itu akan tumbuh jika batang dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stolan adalah stroberi dan arbe. Yang keempat adalah rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat yang batangnya menjalar di bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak secara ziroma adalah kunyit, lengkuas, jahe, dan kencur. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Nah, jenis umbi tersebut juga ada 3 macam atau dibagi menjadi 3 macam, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Yang pertama adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis itu merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contoh umbi lapis ialah bawang bombay dan bawang merah. Nah, bagian yang berlapis-lapis adalah daun dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Pada bagian bawah batang tumbuh akar serabut, dan jika umbi tersebut ditanam akan tumbuh tumbuhan baru. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung dan menjadi umbi. Contoh umbi batang antara lain adalah talas dan kentang. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggelembung di dalam tanah. Contoh tanaman yang mempunyai umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan saat ini.
Dan untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Baiklah, mari kita tutup materi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.